Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Fadila Salsabila Riyadi. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Caca atau Kak Salsa. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Stay at home ya, karena kan sekarang sedang pandemi. Tapi belajarnya harus tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Jangan lupa mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Adik masih ingat gak ciri-ciri makhluk hidup? Benar, ada 6 ciri makhluk hidup. Tentunya hal itu juga berlaku bagi tumbuhan sebagai makhluk hidup yang ada di bumi. Apakah adik-adik tahu cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan ada ikut campur tangan manusia. Sekarang perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, ada akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa juga disebut dengan rizoma atau akar rimpang atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, dengan cara spora. Spora yaitu inti sel yang merubah fungsi menjadi alat perkembangan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan cara spora adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus, yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis ini adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, maka bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Kelima, ada umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar akan beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh berupa batang. Contohnya pada wortel, bengkoang, singkong, dan lain-lain. Yang keenam ada geragi. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, rumput teki, dan lainnya. Yang ketujuh, dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, calon bunga, calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Yang kedelapan adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya
Tunas adventif ini tumbuh di tepi daun, contohnya pada cocor bebek. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar, seperti pada tanaman sukun dan kesemak. Dan yang kesembilan, membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contohnya adalah pada Volvox. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan dari cangkok akan sama dengan induknya. Contohnya, tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium, seperti buah mangga, jambu air, alpukat, dan lain-lain. Yang kedua ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa di stek adalah singkong, mawar, rosemary, lavender, dan lainnya. Yang ketiga ada menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Yang keempat, mengenten. Cara mengenten adalah menyambung batang yang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dengan dua jenis tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya adalah terong dengan tomat, durian dengan mangga, dan lain-lain. Yang kelima ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun oleh tanaman tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Nah, adik-adik udah paham belum? Kita main games tebak gambar yuk. Nanti tebak gambarnya ya, termasuk perkembangbiakan dengan cara apa gambar itu. Tapi kalau belum paham, boleh ya diputar kembali video pembelajarannya supaya adik-adik bisa lebih paham. Yuk langsung aja tebak ya gambar ini. Sudah? Pinter ya, pada benar. Yang masih salah, yuk dipelajari lagi video pembelajarannya. Nah, setelah belajar, semoga adik-adik tidak puas dengan pembelajaran sekarang. Semoga adik-adik tetap menggali pengetahuan dan belajar. Misalnya, adik-adik mau tahu nih perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, boleh dicari dan dipelajari. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif ini sudah selesai dibahas ya. Nah, sebelum kita berpisah, jangan lupa bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, karena pembelajaran sudah dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.